Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Dan pada segmen kali ini, kita akan menyimak rangkaian informasi dari TVmu Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya, Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masjid Mushola Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang gelar pelatihan takmir masjid sebagai salah satu upaya dalam menyiapkan masjid unggulan. Selama ini kebanyakan masjid dikelola apa adanya, tidak dikelola secara profesional. Akibatnya banyak masjid di sekitar kita hanya digunakan untuk sholat saja. Jamaah masjid juga rata-rata hanya masyarakat terdekat dan generasi tua. Masjid tidak memiliki daya tarik, karenanya mindset masjid harus dirubah. Dan itu tugas takmir, bagaimana menjadikan masjid mampu memakmurkan jamaah dan masyarakat. Maka masjid yang tumbuh dan memakmurkan hanya dikelola secara profesional. Bagaimana masjid itu menghadirkan seluruh masyarakat agar masjid itu bisa makmur dan memakmurkan masyarakat. Maka takmir masjid harus memiliki program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masjid juga harus mampu menghadirkan anak muda agar nyaman dan senang beribadah di masjid. Fungsi masjid tidak semata-mata untuk sholat 5 waktu, melainkan bisa sebagai pusat kegiatan positif anak-anak, remaja, dan orang tua. Hal tersebut disampaikan Imam Besar Masjid Al-Falah Sragen, Lutfanuddin, dalam acara pelantikan takmir masjid yang dilaksanakan di Gedung Dakwah Masjid Baitur Rahman, Desa Bojong Mungkit, Kabupaten Magelang. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masjid Mushola Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau LPPMM PDM Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Lazismu Kabupaten Magelang. Pelatihan yang mengambil tema strategi memakmurkan masjid diikuti lebih dari 300 orang peserta. Para peserta ini merupakan utusan dari takmir masjid yang tersebar di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Makmur yang harusnya ini sudah berjalan bulan-bulan sebelumnya, tapi ini baru kali ini dan alhamdulillah sekali ini animonya biaya sekali untuk memakmurkan masjid kita. Jadi kita di Muhammadiyah itu ada pemakmuran masjid mushola itu berarti biar benar-benar bisa makmur semuanya. Artinya makmur dan memakmurkan, makmur untuk masjidnya dan memakmurkan jamaahnya. Itu yang kita harapannya. Jadi gimana strategi memakmurkan masjid dan jamaah. Itu yang maksudnya harus kita pikirkan untuk kita kemajuan bersama di Muhammadiyah. Berbagai kiat dan strategi memakmurkan masjid disampaikan dalam acara latihan ini. Berbagai kiat dan strategi memakmurkan masjid disampaikan dalam acara pelatihan ini. Ada 3 kunci utama fungsi masjid, yakni melayani, mencerahkan, dan membahagiakan. Karena itu, takmir masjid harus mampu menyiapkan sarana prasarana yang memadai dan membuat program yang dibutuhkan masyarakat, serta melibatkan anak muda. Selama ini masjid dikelola apa adanya, tidak dikelola secara profesional. Maka masjid yang tumbuh, maka masjid yang makmurkan harus dikelola oleh profesional. Anak-anak muda harus diberdayakan. Bagaimana masjid itu menghadirkan seluruh masyarakat untuk hadir ke masjid, bahagia mereka. Bagaimana kita berdayakan masyarakat yang selama ini belum dioptimalkan perannya di masyarakat. Anak-anak sudah hadir ke masjid, yang remaja sudah hadir ke masjid, yang tua pun sudah hadir ke masjid. Buat program yang menarik bagi masyarakat, libatkan masyarakat untuk senang di masjid, maka insya Allah masjid kita akan makmur dan memakmurkan. Terima kasih. Turut hadir dalam acara ini Ketua PDM Kabupaten Magelang Muhammad Nasiruddin dan jajarannya. Nasiruddin berharap pelatihan ini berdampak luas bagi masjid-masjid di Kabupaten Magelang, sehingga masjid semakin maju dan jamaah makin makmur. Pelatihan takmir masjid ini sekaligus sebagai upaya LPPMM PDM Kabupaten Magelang dalam menyiapkan masjid unggulan dan percontohan di Kabupaten Magelang. Muhammadiyah Kabupaten Magelang berharap betul bahwa pelatihan ini meskipun sebentar tapi memiliki dampak positif luas kuat di masjid-masjid mushola Kabupaten Magelang.
Hari ini memang kita hadirkan takmir masjid dari Sragen, Masjid Al-Falah, yang memang pengelolaannya amat sangat bagus. Kita berharap itu bisa diduplikasi di Kabupaten Magelang, bagaimana membuat mesin takmir masjid berjalan. Artinya apa saja yang diperlukan, bensin dan lain-lain, sehingga betul-betul mesin itu berjalan, betul-betul nanti jamaah masjid itu makmur, menjadikan mereka suka ke masjid dan melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nurul Abadi Awanda Mutiasari memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam upaya mengedukasi para lansia agar semakin bijak dan arif dalam menyikapi informasi di sekelilingnya, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta bekerjasama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Solo Raya gelar Akademi Digital Lansia. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta atau MPI PDM Surakarta bekerjasama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Solo Raya menggelar Akademi Digital Lansia. 135 orang tua lanjut usia atau lansia diajak mendapatkan edukasi tentang penipuan digital dan mitigasi hoaks di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Solo. Kegiatan Akademi Digital Lansia dimulai dengan sambutan dari Ketua MPI PDM Surakarta Muhdiyat Moko. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan teknis pelaksanaan oleh PIC dari Mafindo Solo Erwina 3S. Para peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi kecil dengan masing-masing satu fasilitator. Terdapat 3 segmen diskusi kelompok dengan alokasi waktu masing-masing segmen 20-35 menit. Materi diskusi kelompok meliputi penipuan digital, pemilu atau pilkada, dan bagaimana mengantisipasi atau menghindari hoaks atau mitigasi hoaks. Akhir diskusi, peserta diajak untuk senam lansia dan mengisi post-test. Sebelum acara ditutup, perwakilan peserta maju untuk memberikan refleksi materi, kegembiraan dan keceriaan tampak tersirat dalam wajah peserta saat mengikuti kegiatan. Ketua MPI PDM Kota Surakarta Muhdiyat Moko menyampaikan bahwa kegiatan Akademi Digital Lansia bertujuan untuk mengedukasi para lansia agar semakin bijak dan arif dalam menyikapi informasi di sekelilingnya. Hal itu sehingga mereka tidak menjadi korban hoaks dan penipuan digital. Di pagi hari ini kita mengadakan kerjasama dengan Mafindo Akademi Digital Lansia. Kegiatan yang saya kira mengedukasi para lansia untuk lebih kritis, lebih bijak, lebih arif dalam menyikapi berbagai informasi yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka lebih arif ya ketika menyebarkan berita dan tidak mudah tertipu deh berita-berita yang kurang baik. Terima kasih Mafindo yang sudah bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah. PIC Akademi Digital Lansia Erwina 3S merasa senang atas terselenggaranya kegiatan. Terlebih, peserta yang ikut melampaui target yang semula hanya 100 orang menjadi 135 orang. Hal ini menunjukkan antusiasme warga lansia dari Muhammadiyah untuk mengikuti kegiatan ini. Erwina juga berharap ke depan lansia lebih terliterasi, bagaimana menggunakan media digital secara arif dan bijaksana, serta terhindar dari penipuan. Kegiatan tidak berhenti hanya pada hari ini, karena peserta akan mendapatkan pendampingan untuk menindaklanjuti apa yang sudah didapat di kelas dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Melalui grup WhatsApp, para peserta akan mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Sangat senang kegiatan hari ini jauh melampaui target ya, karena target kami hanya 100 tapi yang datang mungkin lebih dari 130 orang. Ini menunjukkan antusiasme warga lansia dari Muhammadiyah untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi intinya kegiatan ini adalah bagian dari program Tular Nalar yang sudah dijalankan oleh Mafindo sejak tahun 2020. Ridwan Sukimin, utusan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Sumbernayu, Cabang Solo Utara, mengaku merasakan manfaat setelah mengikuti diskusi tentang literasi digital lansia. Ia memperoleh banyak wawasan tentang ciri-ciri hoaks dan bagaimana menyikapi hoaks. Haryanto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah selenggarakan training of trainer Baitul Arkom Majelis Pembinaan Kader. Pelatihan diikuti oleh pimpinan daerah Aisyah Sekaresidenan Pekalongan. Pelatihan ini menjadi momen penting dalam memperkuat gerakan dan ideologi Aisyah Jawa Tengah. Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah atau MPK PWA Jateng telah menyelenggarakan Training of Trainer Baitul Arkom atau TOTBA. Pelatihan ini mengusung tema Baitul Arkom upaya penangguhan ideologi kader Aisyah dalam mewujudkan agilitas organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan di era disrupsi. Dihadiri oleh pimpinan daerah Aisyah Sekaresidenan Pekalongan. Kegiatan TOTBA MPK PWA Jateng dilaksanakan secara hybrid offline dan online Sekaresidenan Pekalongan yang berlangsung pada bulan Juli 2024. Bertempat di Aula Panti Aisyah di Kota Tegal. Peserta yang mengikuti TOTBA berjumlah 45 orang dari kota dan kabupaten Sekaresidenan Pekalongan dan sebagai tim fasilitator dari MPK PWA Jateng. Adapun narasumber yang mengisi kegiatan TOT ini dari pimpinan harian PWA Jateng Mufnaiti dan Amirah serta dari PDM Brebes Joko Mulyanto serta Ketua PDA Kota Tegal Dewi Umaroh. Ketua MPK PWA Jateng Amanati Rohmah menyampaikan bahwa salah satu tujuan pelatihan Baitul Arkom ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang program dan pelatihan instruktur agar bisa menyampaikan program-program. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini selesai sudah Training of Trainer Baitul Arkom Majelis Pembinaan Kader Sekaresidenan Pekalongan, yang mana kita semuanya telah mengakhirinya dengan rasa bahagia. Tujuan TOT adalah untuk persamaan persepsi tentang program dan pelatihan instruktur supaya bisa menyampaikan, mengkomunikasikan program-program kepada anggota berikutnya dari daerah, cabang maupun ranting. Selain itu, Wakil Ketua 3 PWA Jateng Mufnaiti menyampaikan bahwa ada 3 karesidenan yang melaksanakan pelatihan TOT ini. Gerakan Aisyah harus sebanding lurus dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Aisyah berupaya terus melakukan kaderisasi serta penyemaian kader. Untuk itulah maka di dalam organisasi Aisyah, sebagaimana Muhammadiyah juga ada beberapa majelis. Yang majelis itu dikoordinir oleh BPP ya. Dan di situ adalah merupakan wadah-wadah yang dapat dijadikan sebagai tempat penyemaian kader. Karena di sana ada universitas, maka sesuai dengan pembidangan masing-masing diharapkan dapat menjawab tantangan zaman. Ani Muzalfa Riza Awal Novanto memberitakan dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dalam acara ini, PDM Cilacap menyampaikan beberapa progres, salah satunya di bidang ekonomi yakni budidaya kepiting soka. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng melanjutkan program silaturahmi bersama pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Kabupaten se-Jateng. Silaturahmi pertama kemarin dari PDM Blora, kemudian dilanjutkan di Rabu berikutnya dari PDM Cilacap. Pada kegiatan ini, PDM Cilacap menyampaikan beberapa hal, diantaranya Key Performance Indicator atau KPI, laporan kegiatan PDM, dan laporan RAPB. Kedepannya, PDM Cilacap berprogres di bidang ekonomi. PDM Cilacap sudah mengawali menjalin hubungan dengan Lazismu Jateng terkait program budidaya kepiting soka dan sudah berhasil. Kemudian PDM Cilacap juga memiliki tanah wakaf seluas 2,5 hektar akan digunakan untuk pengembangan bidang ekonomi juga, khususnya perikanan yakni budidaya udang. Sedangkan di bidang pendidikan, PDM Cilacap mengupayakan SMP Muhammadiyah 1 dan 2 untuk menjadi sekolah internasional dan tahun ini akan dimulai program internasionalnya. Selain itu, PDM Cilacap tahun ini memiliki 3 cabang baru, serta tahun ini PDM Cilacap telah menunjuk 1 masjid unggulan tingkat kabupaten. Direncanakan tahun 2028 akan ada 3 masjid unggulan tingkat kabupaten di Cilacap. Ketua PDM Cilacap Habib Gozali bersyukur atas pertemuan dengan PWM Jateng. Adanya kegiatan ini, PDM Cilacap dapat memperoleh masukan-masukan dari PWM Jateng untuk kemajuan PDM Cilacap.
Luar biasa, harapan kami bahwa ini hubungan yang baik, kami sekaligus dikontrol, sekaligus diberi pemicu yang lebih kuat. Karena sesungguhnya kami adalah butuh sekali motivator-motivator. Jadi bagi kami PWM adalah motivator untuk meningkatkan kegiatan PDM di daerah-daerah. Ketua PWM Jateng Tafsir berterima kasih kepada PDM Cilacap yang telah hadir dan telah memaparkan dinamika serta program yang dilakukan. Acara ini semoga memberikan hasil maksimal untuk membangun komunikasi, konsolidasi, dan silaturahmi antara PWM dan PDM se-Jawa Tengah. Semoga dengan acara ini Muhammadiyah di Jawa Tengah semakin solid, semakin maju, berkembang untuk membangun perserikatan Muhammadiyah, membangun Islam yang berkemajuan. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Demikian pemirsa berita dari Jawa Tengah, kita kembali ke Jakarta.